Ya, selamat pagi Pak Windra. Saya akan dan kelompok saya akan mempresentasikan untuk live coding dari deep learning untuk KB3. Kita memakai dataset 270 per spesies. Pertama, komen ini untuk kita memilih GPU yang ingin digunakan untuk memproses data. Untuk GPU paling cepat itu adalah pakai P100. Ini T4 adalah cepat ketiga. Sebelum itu kita juga harus mengubah runtime menjadi GPU terlebih dahulu. Setelah itu di save. Selanjutnya kita akan melakukan proses import untuk OS dan import zip file. Kita running terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mendownload dataset dari Kaggle. Ini adalah codingannya. Tambah kita jangan lupa untuk mengambil command API dari Kaggle. Kita copy paste di sini. Nah, di sini proses sedang berjalan untuk mendownload dataset dari Kaggle. Kita tunggu proses terlebih dahulu. Ya, proses untuk download dataset setelah selesai. Selanjutnya kita akan mengekstrak file yang telah di-download ini dari zip, ya, kita ekstrak di dalam konten, itu kita buat log sama dengan konten. Species.zip. Oke, status.zip. Setelah itu kita buat untuk ex sama dengan zip file. Zip file dari log, kita akan ekstrak semuanya dengan fungsi extract all. Dan kita simpan di sebuah variabel nama bestir dengan kita copy ini. Oke. Coba kita running. Oh, ternyata copy path. Species.zip-nya nggak usah. Oke, itu proses berjalan. Oke, ya tunggu nanti folder yang telah diekstrak ini datasetnya akan berada di dalam konten di sini. Nah, ini sudah muncul, ini itu datasetnya ya di sini tersimpan sudah. Lalu kita akan mengecek apakah di dalam folder ini ada isi apa saja. Kita menggunakan library OS, yaitu os.listir dari listir. Kita run. Yes, species. Oh, ini listirnya nggak usah. Nah, dapat dilihat berarti dalam folder dari 100 per spesies ini ada folder
train, valid, CSV, dan test. Oke, selanjutnya kita akan mengimport sebuah library dari TensorFlow untuk proses pre-processing. Kita mengenai TensorFlow, keras, processing, kita import image dataset from directory. Oke, setelah berjalan maka kita akan inisialisasi beberapa parameter yang akan digunakan, yaitu ada batch size, kita inisialisasi 32, lalu img size 224, ukuran gambarnya 224 kali 224, lalu terakhir image shape yang berukuran 224 dikali 224, dikasih channel RGB. Oke. Setelah berjalan, selanjutnya kita akan membaca dari dataset untuk train, tes, dan validasi, yaitu berarti train dataset sama dengan image from dataset from directory, kita ambil dari base dir tambah dengan dari folder train. Lalu kita kasih parameter shuffle agar gambar yang gambarnya di shuffle terus, dan kita kasih parameter batch size dan image size. Oke. Selanjutnya ya kita copy untuk tes. Dataset ini kita rubah ke tes. Lalu batch size sama ini shuffle juga true. Oke. Satu lagi. Untuk valid. Ini untuk inisialisasinya. Maka akan proses terlebih dahulu. Nah, maka setelah kita panggil, dia akan lihat di folder train ada 38.518 files dengan 270 kelas. Untuk tes dan validasi ada 1.350 files dan 270 kasus juga. Oke, selanjutnya kita akan proses untuk melihat gambar dari train. Jadi kita butuh sebuah library dari matplotlib. SPLT, oke. Kita run terlebih dahulu. Oke, setelah run, maka kita akan memanggil untuk kelas dari spesies burung, yaitu menggunakan train ds.className. Nah, ini akan memanggil semua class name-nya. Selanjutnya kita atur plt ukuran untuk show gambarnya itu size 12 kali 12. Oke, lalu kita akan memunculkan gambarnya itu dengan for image labels. NDS kita pakai TensorFlow dari tag
Ini kita nggak berarti otomatis ini untuk mengambil satu batch gambar ya. Kalau ini parameternya adalah untuk berapa batch yang mau kita ambil. Selanjutnya kita akan menampilkan 9 gambar for i in 9. Maka axis-nya subplot, kita kasih parameter ada kolom, row, kolom, dan untuk dari indeks. Yuk kita pakai kolom 3 dari satu show image ke i. Oke. Nah, kita atur gambarnya as type ke unit unin int 8. Nanti ada title, kita ambil dari train class untuk nama jenis burungnya, train class dari labels. Oke, setelah kita run lalu kurang. Nah, maka gambar dari train dataset itu ada 9 gambar. Ini ada salah satu contohnya ada burung-burung ini ya, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan mulai proses untuk processing-nya. Kita membutuhkan beberapa library, yaitu dari TensorFlow, from TensorFlow.keras layers mental processing, lalu from sequential, dan satu lagi untuk dari expanding. Ini ada keras. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan augmentasi. Akan inisial. Nah, kita akan random flip dia secara horizontal. Dan kita akan rotasinya kita akan kasih 0,2. Oke, kita run. Oke, setelah selesai nge-run augmentasi, selanjutnya kita akan memunculkan untuk gambar yang telah diaugmentasi dengan cara kita pakai perulangan for image
image, trend. Kita ambil tag, kita ambil satu patch. lt.figure dari ukuran fix size-nya itu 12x12. Oke. Halo first image. Indeks ke 0. Lalu kita akan bilang seperti biasa ini adalah kolom, row, kolom sama indeks. Ini sama dengan data augmentation dims dari first image, show image ke dari codingan ini berarti kita akan membuat figure size 12x12 dan kita mengambil foto. Ini adalah foto yang telah diaugmentasi dengan random flip dan random rotation horizontal dan 0,2. Jadi satu patch ada 32, jadi kita cuma tampilan 9 ada contohnya seperti ini dapat dilihat. Selanjutnya kita akan memanggil untuk model yang mau kita pakai, yaitu di sini kelompok kami memilih untuk menggunakan dari model EfficientNet B0. Import B0. Sampai di sini model telah kita import dan siap digunakan. Selanjutnya untuk codingan akan model akan dijelaskan oleh rekan saya Hanfrey. Oke, jadi selanjutnya setelah Samuel tadi telah menjelaskan tentang mengenai dari bagian awalnya sampai bagian processing-nya, sekarang saya akan selanjutkan mulai dari setelah untuk mengambil dari library TensorFlow yang keras ini, yang untuk mengimport modelnya yaitu EfficientNet B0. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk memanggil EfficientNet B0 tersebut. Pertama kita akan ketikkan ini, sebenarnya untuk deklarasi boleh pakai apa aja. Kita panggil EfficientNet B0-nya. Kemudian kita akan gunakan include input top-nya ini, itu kita kasih nilai false. Nah, include top ini digunakan untuk mendetermine apakah kita itu mau menggunakan fully connected layer yang di bagian atas nanti, di bagian atas untuk arsitekturnya nanti. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menambahkan weight. Kemudian nilai defaultnya adalah ImageNet. Weight ini merupakan salah satu untuk random initialization. Kemudian input shape-nya itu kita ambil dari image size-nya, image shape-nya tadi. Nah, setelah ini, kalau kita mau melihat tentang base model ini yang diambil menggunakan EfficientNet B0 ini,
itu seperti apa hasilnya, kita bisa print menggunakan summary ini. Nah, jadi ketika kita run, dia akan mengeluarkan rincian dari efisien B0 itu sendiri. Oke, lanjutnya. Selanjutnya, akan kita panggil untuk image batch ini. Kemudian kita akan menggunakan untuk label batch-nya. Next, ini untuk sebagai salah satu bagian dari iterasi, untuk melakukan iterasi. Kemudian yang akan kita iterasi selanjutnya adalah train datasetnya. Kemudian feature batch ini, kita masukkan feature batch dari base model tersebut. Ini tujuannya hanya untuk mengecek saja sih. Jadi dimasukkan pun tidak masalah, tidak dimasukkan pun tidak masalah. Kemudian kita akan mencetak dimensi dari gambar atau model yang telah dimasukkan ini. Nah, jadi hasil yang keluar adalah 32,7,7,1280. Selanjutnya, kita akan mengimport library lagi. Kita mengimport library lagi dari TensorFlow. TensorFlow, keras, layer, import. Kita akan mengimport global average. Ini 2D. Kita akan import dia. Oh ya. TensorFlow. Oh ya, layers. Nah, kemudian kita akan print dari globalnya ini, global average pooling ini. Kemudian yang kita print itu adalah feature batch-nya. Menggunakan shape. Nah, dia akan mengeluarkan hasilnya 32,1280. Setelah diambil dari DMC yang tadi, kemudian dilakukan global average pooling, dia akan mengeluarkan hasil dimensinya adalah 32,1280. Kemudian kita akan melakukan import lagi. Kita ambil dari library TensorFlow. Keras, kemudian kita akan import untuk input, kemudian TensorFlow, keras, layers, import dropout untuk melakukan dropout pada nanti di layernya nanti, dan dense. Kemudian TensorFlow kita akan import lagi sekali dari library TensorFlow yang keras ini, kemudian import model. Taruh dulu. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan dari input tersebut. Inputnya ini kita akan masukkan seperti ini. Input mengambil dari library tadi telah diimport. Kemudian yang diimport ini dari shape yang img shape tadi. Kemudian kita akan deklarasikan sebuah variabel baru yaitu x dari untuk memanggil dari data augmentation tadi yang akan digunakan untuk input ini. Kemudian x ini akan digunakan lagi untuk base model. Base model ini tadi yang base model itu yang dari efficient bit 0 akan mengolah yang x ini. Tandingnya sama dengan false. Kemudian x ini akan dilanjutkan dengan diolah menggunakan global average pooling 2D. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan yang x ini, kita akan lakukan operasi untuk dropout. Dropoutnya akan menggunakan 0,2 yang akan dilakukan pada x tersebut. Kemudian untuk melakukan outputnya sendiri,
ini akan menggunakan dari library TensorFlow tadi yang dense itu. Dense ini akan mengambil dari 270 class yang tadi semuanya itu, menggunakan fungsi aktivasi softmax. Akan dilakukan pada X. Dan untuk modelnya sendiri, kita akan menggunakan model, kemudian yang akan dimodelkan adalah inputs-nya dan outputs-nya. Oke. Nah, setelah kita run, selanjutnya akan kita panggil, kita akan menggunakan library baru, yaitu dari from keras callbacks. Mengenai apa itu callbacks nanti akan saya jelaskan. Kemudian import menggunakan model checkpoint, dan menggunakan early stopping. Oke, jadi selanjutnya kita akan mendeklarasikan di sini untuk file path-nya, di mana dia akan digunakan untuk nanti saat checkpoint, tempat untuk menyimpan checkpoint-nya. Kemudian akan dilakukan early stop. Early stop ini istilahnya digunakan untuk menghentikan ketika akurasinya tidak bersalah, tidak naik setelah 2 epoch. Jadi dia akan langsung berhenti untuk tidak memakan waktu yang lebih lama lagi. Kemudian yang lanjut dimonitorkan adalah value dari akurasinya. Kemudian minimal deltanya menggunakan 0,001. Kemudian patience-nya akan menggunakan 10. Verbose 2. Dan mode-nya adalah auto. Kemudian kita akan menggunakan untuk checkpoint. Model checkpoint. Kita panggil dari file path. Ini harusnya file path. Kemudian kita akan lanjutkan untuk memonitor dari value akurasinya. Ya, kita akan menggunakan untuk verbose-nya 2. Save best only. Ini penting karena untuk menyimpan nilai yang terbaiknya. Kemudian menggunakan mode-nya adalah max. Dan save weights only. False. Oke. Dan berarti belum di-run. Nah, sudah run. Kemudian, oh ya, sebelum itu kita harus lakukan untuk memanggil callback-nya. Caranya menggunakan seperti ini. Yang dipanggil adalah early stop dan checkpoint-nya. Oke, kita run lagi. Nah, selanjutnya kita akan memanggil dari library baru, yaitu menggunakan keras optimizers. Kita akan gunakan untuk mengimport Adam. Dan akan kita panggil lagi TensorFlow keras untuk melihat nilai loss-nya. Import source categorical loss entropy. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan untuk mengcompile dari model tersebut dengan cara model compile. Kemudian akan dipanggil untuk yang loss-nya ini, dia akan menggunakan sparse categorical cross entropy dari from logits sama dengan true. Kemudian
menggunakan optimizer yang telah digunakan tadi sebelumnya, yaitu optimizer Adam dengan learning rate-nya adalah 0,0001. Nah, kemudian kita akan menggunakan untuk matriksnya adalah populasi. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan hal ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan training untuk datanya. Dengan cara history model fit. Yang akan kita train adalah dari train datasetnya, kemudian dengan epochnya sebesar 10, kemudian validation datanya menggunakan value dari datasetnya. Validation bukan value, validation dataset. Verbusnya kita menggunakan 1 supaya terlihat di mana bagaimana prosesnya. Kemudian callback kita akan panggil di sini supaya tidak terjadi underfitting maupun overfitting. Oke, jadi di sini kan kita run untuk melihat training dari model dataset ini. Oke, jadi selanjutnya ketika kita sudah selesai mentraining dari modelnya tadi, yaitu dengan menggunakan 10 epoch, jadi hasil yang keluar adalah seperti ini. Untuk epoch pertama, dia akan mengeluarkan hasil dengan akurasi 0,64 dan fail akurasinya adalah 95. Loss-nya 1,5 dan value loss-nya adalah 0,17. Kemudian file akurasi improve from min if inverse ini menjadi 0,95481. Nah, ini merupakan pengaruh dari early stopping. Dan kemudian dari callback tadi itu akan memanggil dari fungsi checkpoint sebelumnya, yaitu meng-save model ke MyBase model HDF5 ini. Untuk epoch 2 sama dengan akurasi 0,89 dan file akurasinya 0,96, 3 0,93 dan 0,97 sampai epoch yang ke-10 di mana loss dari training tersebut mencapai 0,05 dan akurasinya mencapai 0,98, value loss-nya 0,05 juga, kemudian file akurasinya sampai 0,98. Sama seperti tadi, file akurasinya tidak naik karena pengaruh dari early stopping. Kemudian kita akan melakukan evaluasi terhadap modelnya dengan cara model evaluate. Yang dievaluate merupakan tes dari datasetnya. Nah, kita tunggu. Nah, begini. Jadi akurasi dari modelnya nanti itu adalah sebesar 0,98. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung untuk mengetikkan langkah selanjutnya, yaitu begini. Untuk akurasinya, itu kita menggunakan dari history yang tadi, dari history, kemudian dipanggil yang bukan adalah akurasinya, kemudian untuk value akurasinya, itu dari history, kemudian yang dikeluarkan adalah diambil dari file akurasi, loss dan file loss juga sama, diambil dari loss dan juga untuk file loss. Kemudian akan kita munculkan untuk plottingnya. Plot figurnya menggunakan figure size-nya ada 8,8, kemudian subplotnya 211, kemudian untuk plotnya menggunakan yang diambil dari akurasi dengan label training akurasinya, file ACC dengan label validation akurasi, kemudian legend-nya itu yang tadi yang ini yang training akurasi dan validation akurasi akan berada di bawah kanan. Kemudian untuk Y labelnya adalah akurasi, yang sebelah kiri adalah akurasi. Y limnya adalah limit untuk penelitian begitu. Y lim ini kemudian untuk title-nya atau judulnya menggunakan training dan validasi akurasi. Itu untuk grafik atau plot yang pertama. Kemudian untuk plot yang kedua ada 212, kemudian plotnya diambil dari loss dengan label training loss, file loss diambil dari validation loss, kemudian legend-nya ada di kanan atas.
dengan labelnya adalah cross entropy, Y-limnya ini begini, kemudian title-nya training dan validation loss, X label epoch, dan kemudian kita akan panggil menggunakan plt.show. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Bisa dilihat di sini bahwa grafiknya dari training akurasi dan validation akurasi tidak terlihat perbedaan yang jauh tidak terlihat atau tidak signifikan, yang berarti ini sudah menjadi good fitting, bukan underfitting maupun overfitting. Kemudian untuk training dan loss validation loss-nya ini, dan loss validation loss ini juga mengalami hal yang sama. Dan kemudian selanjutnya kita akan mengimport untuk library baru yang akan dijelaskan oleh Toby. Baik, jadi sekarang saya akan melanjutkan codingan dari teman-teman saya. Kali ini saya akan melakukan evaluate terhadap, predict terhadap codingan yang model yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita memerlukan library dari NumPy. Library ini nanti digunakan untuk kita mengambil indeks dan akurasi terbaik dari hasil predik kita. Lalu pertama kita buat dulu variabel image batch dan label batch yang kita dapatkan dari data test. Di sini kita mengambil gambar dari data test yang akan kita gunakan untuk predik nantinya. Lalu di sini kan sudah terbentuk dan terdapat 32 gambar dalam image batch dan label batch. Nah, kita di sini saya hanya memerlukan satu gambar dan saya akan ambil dari gambar yang pertama. Begitu juga dengan labelnya. Label batch yang pertama. Nah, setelah ini kita perlu tahu bahwa dari gambar yang kita ambil ini memiliki shape yaitu 224, 224, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa input awal kita adalah terdapat nun 224, 224 kali 3. Terdapat 4 parameter, sedangkan kita hanya 3. Maka kita perlu melakukan expand terhadap dimensi dari gambar tersebut, yaitu kita menggunakan library NumPy yang tadi yang sudah kita buat. Kita sudah membuatnya tadi di atas dengan expand dims, yaitu kita lakukan terhadap image dengan aksesnya 0. Nah, setelah ini kita lihat shape-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dari dimensi shape-nya gambar kita yang ingin masukkan sudah sesuai dengan inputan dari model kita. Selanjutnya kita ingin melihat gambar tersebut dengan matplotlib. X kita bagi 25 agar mendapatkan citra, karena kita perlu untuk di grayscale dalam matplotlib. Lalu kita panggil trade class, namanya dari label yang sudah kita buat, dari namanya label. Ini image, maaf. Nah, kita sudah mendapatkan citra burung yang kita ambil, yaitu burung tersebut memiliki jenis American Goldfinch. Nah, setelah itu kita melakukan predict dengan model yang kita buat sebelumnya, itu model.predict. Yang kita masukkan dalam model adalah citra X tersebut. Dan kita lihat, nah, hasil dari model.predict adalah presentasi dari gambar tersebut, akurasi dari gambar tersebut terhadap 270 citra, 270 kelas yang ada. Jadi untuk kelas jenis pertama dia memiliki akurasi segini, kelas yang kedua memiliki akurasi segini. Nah, lalu kita perlu mencari akurasi tertinggi. Nah, akurasi tertinggi dari 270 citra tersebut merupakan kelas yang
paling mirip dengan burung tersebut. Kita menggunakan numpy.mx, yaitu dari hasil predik kita dengan array yang ke 0, karena hasil tersebut merupakan array 2 dimensi. Lalu kita print result ADC-nya. Nah, kita lihat bahwa burung tersebut dipredik oleh model kita adalah sebesar 0,99 atau 99%. Nah, sebanyak 99% ini kita perlu tahu untuk di manakah letak indeksnya tersebut. Lalu kita untuk mencarinya, kita menemukan argmax.predict sama yang ke 0. Kita print. Nah, berarti hasil dari burung tersebut adalah 99% itu mirip dengan pada kelas yang berindeks 7. Nah, lalu kita ingin tahu indeks ke-7 ini adalah kelas apa. Berarti kita perlu final result dan train class, kita panggil train class-nya yang sudah kita buat, yaitu 270 nama kelas yang berindekskan result tadi, yaitu indeksnya sebanyak 7. Oh, ini maaf belum kita print dahulu. Nah, dilihat bahwa burung tersebut dipredik dengan nama American Goldfinch sesuai dengan nama aslinya, yaitu American Goldfinch. Nah, setelah ini saya akan juga menemukan tentang load model. Jadi sebelumnya kita sudah menyimpan model yang kita buat, model terbaik pada file HDF5. Nah, lalu kita perlu meloadnya untuk loadnya kita perlu memerlukan library dari keras.model import load model. Nah, dari library kita ini kita panggil, kita buat taruh variabel myModel dengan mengeload dari model yang telah kita buat, yaitu di file path ya. Kita tadi sudah buatnya, itu my-base model ini. Nah, setelah ini kita sudah memiliki model baru kita yang sudah di-load, model terbaik kita dari beberapa efek sebelumnya. Untuk mengeceknya kita cukup sama codingannya. Kita perlu ini. Kita perlu mengambil juga dan kita juga ubah ke axis, ke dimensinya. Nah, setelah ini kita tampilkan dia ini burung apa yang kita ambil dalam batch tersebut. Nah, ternyata yang kita ambil adalah burung dari Victoria Crown Pigeon. Nah, setelah ini kita lakukan sama, juga melakukan predict. Akan tetapi di sini kita menggunakan model yang kita sudah deklarasikan, yaitu myModel tadi. Ya, myModel. Nah, setelah kita predict, hasilnya sama, adalah 270 plus akurasi yang terhadap burung tersebut. Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya adalah 270 plus. Lalu kita lakukan yang sama terhadap tadi. Kita cari akurasi tertingginya. Kita lihat akurasinya adalah 99%. Lalu dia terletak pada indeks ke berapa, kita cek. Nah, dia ada indeks 256. Dan indeks 256 itu adalah nama dari burung. Kita copy ini. Nah, indeks 256 adalah indeks nama dari Victoria Crown Pigeon. Nah, ini sesuai dengan hasil dari gambar awal. Berarti model yang di-save juga berhasil memprediksi dengan tepat. Sekian presentasi mengenai CNN terhadap model dataset yang kita yaitu burung
100 burung tersebut telah berhasil dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.